Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.26 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Kamis tanggal 2 Juli guys. Dan malam ini tuh ada news di sekitaran jam 19.30. Newsnya cukup high guys, yaitu news NFP. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1. Dan di sini sambil nunggu newsnya rilis, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini naik ke atas. Dan setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi atau sideways guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resistance di sini. Terus kita coba tandai area resistance atasnya di sini guys. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya di sini. Dan di sini kita coba tandai area support bawahnya di sini guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai candle merah ini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Untuk resisten terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya guys. Untuk area support bawahnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten atasnya. Di sini newsnya sudah rilis guys. Pergerakan marketnya sudah mulai agresif. Di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya. Untuk area support bawahnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry. Dan semua pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi cukup simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan news di sini guys, pergerakan news di sini itu langsung terbang ke atas guys. Di
Di sini newsnya itu news NFP, jadi seperti biasa kalau news NFP itu pergerakannya sangat besar sekali guys. Jadi seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi, di sini saya buat video ini bertujuan hanya untuk membagikan kegiatan saya saat bertrading dan tidak bermaksud mengajak kalian untuk masuk di dunia trading guys. Trading adalah aktivitas yang sangat berisiko, kalian bisa mendapatkan profit dan juga bisa mengalami kerugian dengan cepat guys. Dan segala kerugian yang kalian lakukan itu bukan tanggung jawab saya guys. Dan di sini saya juga tidak pernah mempunyai grup Telegram dan tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, jasa titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia melakukan kegiatan tersebut, bisa dipastikan itu bukan saya guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu nge-break area resistance di sini atau area support bawahnya di sini guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip guys. Di sini saya trading menggunakan setup bouncing atau teknik bouncing guys, karena di sini pergerakan marketnya kan langsung terbang ke atas. Jadi di sini kita agak entry menggunakan setup almost atau setup break pullback entry. Di sini saya menggunakan setup bouncing guys. Dan kenapa kok saya coba ambil setup sell di area situ guys? Di sini kalau kita perhatikan di time frame H1, di area sini tuh ada area resistance di time frame H1 guys. Di area sini, dan di sini kalau kita perhatikan di time frame M15 guys. Di sini juga ada area base guys di time frame M15. Kita coba tandai. Oke, jadi di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan news NFP tadi, kan langsung terbang ke atas dan langsung mampu ngebreak area base di area sini dan area resistance bawahnya di sini guys. Tapi pergerakan newsnya itu berhenti di area resistance di area sini guys. Makanya ketika newsnya sudah selesai, saya coba ambil setup sell langsung guys, atau saya ambil setup bouncing langsung. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini untuk saldo kita sudah berubah menjadi 6.993.000. Dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.674.000 guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys. Sini memang untuk entryan saya di sini tuh gak sesuai dengan trading plan saya tadi guys. Sebenarnya kan untuk trading plan saya nunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Setelah breakout baru saya tunggu pergerakan marketnya pullback baru entry guys. Tapi di sini karena ada news dan newsnya cukup high yaitu news NFP dan pergerakan news tadi langsung breakout ke atas dan mampu ngebreak area base area sini dan area sini guys. Dan pergerakan newsnya juga berhenti di area resistance di sini guys. Di sini saya coba ambil setup bouncing guys. Jadi daripada saya nunggu pergerakan marketnya untuk pullback dulu ke bawah baru saya entry di area sini, mending saya coba ambil setup bouncing di area sini guys, karena pergerakan news tadi itu berhenti di area resistance di sini, resistance di time frame H1 di area sini dan area base di time frame M15 di sini guys. Dan ketika newsnya selesai saya coba ambil setup sell di area sini. Dan di sini kalau kita perhatikan di time frame M5 guys, di time frame M5 juga sudah ada konfirmasi candle merah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya ambil setup sell di area sini guys, pergerakan marketnya langsung turun drop ke bawah dan langsung mengenai take profit kita guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.993.000 guys. Alhamdulillah di sini kita bisa profit lagi guys menggunakan setup bouncing atau teknik bouncing guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys.
Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.